Maka ada pembelajaran yang kedua. Setelah planning yang Rasulullah lakukan, para sahabat sudah mulai bergelombang. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah mulai tahu tuh. Mulai badan intelijen orang-orang kafir Quraisy, oh ternyata orang-orang muslim sudah mulai kosong nih meninggalkan Makkah. Sudah mulai mereka mencium itu. Akhirnya mereka mulai meningkatkan intimidasi mereka. Oh, sudah mulai peningkatannya luar biasa. Kalau ketemu yang kira-kira tidak cocok, tebas. Oh itu istilahnya. Nah ini Rasul pun sama. Yang masih kokoh dalam finansial dan kuat dalam backingan adalah sahabat Abu Bakar. Nah ada pembelajaran yang kedua yang selanjutnya, yaitu adalah apa? Good cooperation. Adanya al-musyarakah al-jaidah, kerjasama. Kerjasama yang baik. Sebelum hari berangkatnya Rasul, itu strategi Rasul yang kedua ini bikin kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi hasiba. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sebenarnya yang akan ngisi itu guru kita Kiai Dr. Arif Imroni. Namun sampai dengan detik ini beliau belum nampak hadir. Dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan untuk beliau dan umur yang panjang yang bermanfaat untuk kita dan kaum muslimin. Amin. Dan tentunya tidak mungkin pantang pulang sebelum padam. Itu salah satu motonya orang PKPPK. Nah kita juga punya moto ya. Jadi pantang kita untuk berhenti kajian kalau sudah ada mimbar di hadapan. Nah, meskipun ustadz yang kita undang tidak datang, insya Allah ustadz kandang siap untuk bertandang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, agar senantiasa nyambung dengan kajian kita wabil khusus di bulan Muharram ini, sudah 3 kajian kita tema. Yang pertama berkaitan tentang makna daripada hijrah. Sudah disampaikan pada pertemuan yang pertama, makna hijrah ya. Yang kedua berkaitan tentang sejarah. Dan yang sekarang supaya nyambung dengan ustadz-ustadz sebelumnya, saya coba sedikit menyinggung juga tentang hijrah, tapi dari sisi nilai-nilai yang dapat kita raih dari nilai hijrah ini. Ini mungkin termasuk yang penting sebenarnya. Karena pelajaran hijrah ini, tarbiyah hijrah ini, pendidikan hijrah ini setiap tahun kita ketemukan. Setiap tahun kita bertemu. Bahkan setiap tahun sering kita dengarkan ini. Bahkan sekarang ada kelompok-kelompok
yang menamakan dirinya adalah kelompok ahli hijrah ataupun orang-orang yang hijrah, ya. Nah, ini tentunya pembelajaran ini yang harus kita raih sebenarnya dari hijrah ini. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar tatkala kita menghadiri kegiatan tentang konsep hijrah, makna hijrah, sejarah hijrah, tersambung dalam diri kita apa yang dapat kita raih dari nilai-nilai yang terkandung dalam hijrahnya Rasul. Karena tidak mungkin Allah itu memerintahkan satu perintah kepada baginda Rasul kecuali akan memiliki satu nilai pembelajaran bagi kita. Karena tentunya kalau hijrah secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, kata Rasul, kalau nggak penting-penting banget, nggak perlu dijalankan, nggak jadi masalah. Bahkan setelah Futuh Mekah, hijrah secara fisik untuk para sahabat sudah tidak berlaku lagi. Tapi dalam kondisi tertentu, ini pun bisa dilaksanakan. Tapi dalam kondisi tertentu. Tapi makna hijrah, pembelajaran hijrah ini seharusnya jangan padam. Bahkan harus senantiasa kita kembang dan kembangkan. Apa yang dapat kita raih dari pembelajaran hijrah ini? Ini yang pertama ini. Saya sengaja pointer-pointerkan. Yang pertama adalah dari pelajaran sejarah tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus adalah dari hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang pertama adalah adanya al-istidad ar-rasikh. Planning dalam setiap rencana garapan kita ini. Setiap yang akan kita laksanakan, hendaknya seorang muslim itu punya planning yang baik. Dan ini yang dilaksanakan oleh Rasul dalam hijrahnya. Meskipun kita tahu kalau Rasul itu sudah dijamin keselamatannya. Nyawanya Allah lindungi, tidak akan ada yang bisa untuk berseteruan dengan Rasul dalam hal-hal berkaitan dengan nyawa Rasul. Diselamatkan oleh Allah, pasti itu. Tapi tatkala akan ada hijrah, ini Rasul sudah memiliki planning-planning tertentu. Apa planningnya? Yang pertama, adanya Bai'atul Aqobah. Didatangkan ada orang-orang Madinah, Bai'atul Aqobah yang pertama itu hanya 12 orang. Karena Rasul hijrah ini kan harus ada tempat yang cocok, tempat yang strategi, tempat yang bisa menampung apa yang akan dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka dijadikanlah ajang yang pertama, strategi yang pertama oleh Rasulullah rencananya ada dengan adanya Bai'atul Aqobah yang pertama dihadiri oleh 12 sahabat dari Madinah. Datang orang Madinah melakukan perjanjian bai'at dengan Rasulullah, sukses ini. Dari 12 kembali ke kota Madinah, selang 1 tahun kemudian datang lagi dari 12 ini membawa 73 orang Madinah yang lain disertai 2 orang wanita. Melakukan apa? Perjanjian dengan Rasul. Untuk apa? Untuk membela Rasulullah dan para sahabat dan untuk menyiapkan tempat di mana kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di kota Makkah, maka Madinah siap untuk menampung Rasulullah dan para sahabat. Al-manakh al-munasib, tempat yang cocok. Disiapkan dulu. Ternyata semakin kondisi seperti ini, inilah yang dipersiapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mulai itu, setelah para sahabat di sana, kaum Ansor, orang-orang Madinah sudah mempersiapkan tempat, orang-orang mukmin sudah mulai banyak di sana. Akhirnya Rasul mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam. Mulai Rasul semenjak, kata Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, itu para sahabat sudah mulai bergelombang datangnya ke kota Madinah tuh nggak sekaligus, Pak. Orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah itu nggak sekaligus datang, bruk. Wah, itu bisa kacau itu. Planning Rasul yang kedua,
mengajarkan kepada para sahabatnya, terutama sahabatnya yang tidak punya backing, Pak. Yang tidak punya kekuatan baik secara finansial ataupun secara backingan, supaya berangkat duluan. Orang-orang duafa ini diberangkatin duluan. Karena yang akan banyak menanggung resiko itu adalah sahabat-sahabat yang lemah seperti itu. Makanya mereka diberangkatkan duluan tuh. Supaya diselamatkan ini. Kapan? Kata Imam Ibnu Hisam, diberangkatnya dari mulai bulan Muharram. Makanya Muharram ini sewaktu zaman Sayyidina Umar dijadikan sebagai awal tahun Hijriah, karena dari mulai Muharram inilah gelombang demi gelombang para sahabat sudah mulai diberangkatkan. Termasuk Sayyidina Umar. Ya, setelah para sahabat yang lemah berangkat, mulai itu para sahabat yang besar, kecuali hanya beberapa sahabat yang masih bertahan di kota Mekah. Ini terus gelombang ini sampai akhirnya Rasul memilih sosok sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap bersama beliau, dan dalam perjalanan dari mulai awal kota Mekah sampai kota Madinah, Abu Bakar yang menemani. Ternyata bukan hanya Abu Bakar, ya. Abu Bakar memang diperlukannya bukannya di saat akan hijrah saja, tapi sebelumnya. Maka ada pembelajaran yang kedua. Setelah planning yang Rasulullah lakukan, para sahabat sudah mulai bergelombang, dan orang-orang kafir Quraisy sudah mulai tahu tuh. Mulai badan intelijen orang-orang kafir Quraisy, oh ternyata orang-orang muslim sudah mulai kosong nih meninggalkan Makkah. Sudah mulai mereka mencium itu. Akhirnya mereka mulai meningkatkan intimidasi mereka. Oh, sudah mulai peningkatannya luar biasa. Kalau ketemu yang kira-kira tidak cocok, tebas. Oh, itu istilahnya. Nah, ini Rasul pun sama. Yang masih kokoh dalam finansial dan kuat dalam backingan adalah sahabat Abu Bakar. Nah, ada pembelajaran yang kedua yang selanjutnya, yaitu adalah apa? Good cooperation. Adanya al-musyarakah al-jayyidah, kerjasama. Kerjasama yang baik. Sebelum hari hak berangkatnya Rasul, itu strategi Rasul yang kedua ini bikin kerjasama. Sengaja memang Abu Bakar ini tidak diberangkatkan oleh Rasulullah. Dan dia belum diizinkan. Padahal Abu Bakar sudah minta, ya Rasul, saya akan berangkat ya. Nanti Abu Bakar. Nanti sabar. Coba. Ternyata bukan hanya Abu Bakar. Tapi keluarga Abu Bakar inilah ternyata yang mendukung proses untuk perjalanan hijrahnya Rasulullah. Untuk mencapai titik puncaknya perjalanan hijrahnya Rasul. Sejak kapan? Mulai dari seorang namanya Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar. Apa gerakan beliau, perannya? Perannya Abdullah bin Abu Bakar ini, putranya Abu Bakar ini adalah memata-matai dan mengambil seluruh pemberitaan yang ada di kota Mekah. Setiap ada berita dan kabar-kabar berita tentang hijrah sahabat, tentang Rasulullah, tentang gerakan kaum muslimin, itu dipantau oleh siapa? Oleh Abdullah bin Abu Bakar. Oh, hari ini ternyata perkataan mereka sudah sampai ke titik sini. Itu semuanya dikembangkan. Abu Bakar dengan keluarganya masih ada. Ada lagi dua peran putri Abu Bakar yang tidak kalah pentingnya setelah Rasulullah sudah mulai melakukan perjalanan untuk hijrah menuju Gua Sur. Ada dua putrinya yang untuk mempersiapkan. Ya, yang pertama adalah Sayyidah Aisyah, yang kedua adalah Asma binti Abu Bakar. Dua-duanya putri Abu Bakar. Menyiapkan apa? Menyiapkan logistik perbekalan. Yang perbekalannya diangkut oleh kain bajunya Asma binti Abu Bakar. Seakan-akan Asma sedang membuat ataupun menggendong sesuatu. Padahal yang digendongnya itu adalah makanan untuk Rasulullah selama berada di Gua Sur. Agar tidak ketahuan kondisinya oleh orang kafir Quraisy, tidak terpantau ini oleh kafir Quraisy. Karena kalau salah saja strategi ini, salah satunya salah, pasti akan rusak.
Maka untuk menutupi langkahnya itu, setiap Asma akan berangkat ke Jabal Sur, ada pembantunya Abu Bakar yang ikut berperan di sana. Siapa? Abdullah Amir bin Fuhair. Ini Amir bin Fuhair inilah yang mengembala. Tujuannya apa? Menutupi langkahnya Asma binti Abu Bakar dan juga sekaligus untuk menutupi langkahnya Abdullah bin Abu Bakar yang setelah mendapatkan berita dari kaum Quraisy dia sampaikan kepada Rasulullah. Ditutup itu. Dikecohkan oleh apa? Oleh langkah kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah ini. Ini strategi kerjasama yang sangat luar biasa. Kalau seandainya ini salah satunya gagal, subhanallah, nggak kebayang Pak, Asma akan jadi korban. Putrinya Abu Bakar, Abdullah pun akan menjadi korban, putranya Abu Bakar. Bahkan Rasulullah pun dengan Abu Bakar yang berada di Gua Sur itu juga akan terancam tentunya. Tapi inilah dilakukan oleh Rasulullah strategi ini, dan Allah yang menjaga ini. Dan tentunya setelah kondisi keamanan menurut berita dari Abdullah ini cukup kondusif, barulah Rasulullah memerintahkan dan meminta kepada ahli dalam bidangnya untuk mencari jalan yang terbaik menuju kota Mekah, kota Madinah dari kota Mekah tanpa diketahui arahnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia menggunakan siapa? Abdullah bin Uraikid, seorang yang masih musyrik, tapi orangnya amanah, profesional, amanah, meskipun bukan muslim tapi dipakai sama Rasul. Ini dipakai untuk kerjasama, boleh makanya kita kerjasama dengan non muslim untuk hal-hal yang strategis sekalipun, asal benar-benar amanah memegang ini. Nah perjalanan ini tuh akhirnya kerjasama inilah yang menghasilkan produk yang baik. Maka pembelajaran yang kedua bagi kita adalah kita tatkala mengharapkan satu produk nilai amal yang terbaik, menghasilkan nilai yang dapat kita harapkan, maka al-musyarakah al-jayidah ini harus kita laksanakan dalam perjalanan kita ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembelajaran dari hijrahnya Rasul ini adanya satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya. Para sahabat itu tatkala akan hijrah, yang mereka tinggalkan bukan sekedar tempat tinggal dan kekayaan yang sifatnya adalah sarana yang tidak terbawa. Bahkan harta-harta yang begitu berlimpah yang mereka kuasai pun itu tidak ada yang dibawa oleh mereka. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka bawa itu dan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, itu subhanallah, resikonya pun nyawa. Bahkan yang namanya Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat terkenal dengan urat kayanya, tatkala ketahuan akan berangkat hijrah, dihadang oleh orang kafir Quraisy. Boleh engkau keluar dari Mekah, tapi dengan catatan yang kau bawa hanyalah pakaian yang ada di dalam badanmu. Subhanallah. Lihat, ancamannya luar biasa. Makanya mereka harus korbankan yang selama ini mereka usahakan untuk menyelamatkan keimanan mereka dan untuk melaksanakan ketaatan perintah Allah dan Rasulnya untuk hijrah ke kota Madinah. Ini pengorbanan yang subhanallah, yang mungkin perlu kembali kita munculkan dalam kehidupan kita. Tatkala Allah dan Rasulnya memanggil kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki, makanya Allah wa rasuluhu ahaqqu mimma siwa. Allah lebih berhak seharusnya. Mereka rela tinggalkan semua yang selama ini mereka usahakan. Yang ini selama ini dalam hidupnya mereka bisniskan itu hartanya. Tapi tatkala panggilan untuk hijrah itu dikumandangkan oleh Rasul,
Mereka rela tinggalkan semuanya tanpa harus membawa yang selama ini mereka perjuangkan. Subhanallah. Masih adakah sekarang gerakan umat seperti ini? Masih adakah sekarang mental umat ini yang memiliki mental seperti para sahabat? Subhanallah. Baru dipindahin ke lokasi yang kurang basah aja udah mulai nyerang sekarang. Wah, pindah ke area sini nih. Yang biasanya banjir, sekarang kering, udah mulai manyun, ya. Airnya kurang. Iya. Coba. Ke IKN gitu ya. Ke IKN. Pada mundur semua itu sekarang. Ada berapa ribu sekarang yang udah mulai diprogramkan? Ya. 14.000 dipersiapkan ke sana. Ada yang siap ke sana? Aduh, kalau yang siap ke sana bolehlah pulang duluan, nggak apa-apa. Subhanallah. Ya. Ini Rasulullah, pengorbanan yang sangat luar biasa. Ini yang seharusnya dari pembelajaran hijrah ini kita lihat. Sejauh mana pengorbanan kita untuk Islam ini? Sejauh mana pengorbanan kita tatkala Allah panggil kita untuk berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah bukan bawa senjata di zaman sekarang. Tapi yang pertama itu dalam kalimat Al-Quran, bi amwalikum wa anfusikum. Coba lihat dalam surat Al-Saffat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Justru perniagaan yang akan menyelamatkan kita dari azabnya Allah, masuk ke dalam surganya Allah adalah dengan jihad di jalan Allah. Bi amwal, pertama itu harta, ya, dengan kekuatan finansial kita. Nah ini yang sekarang mulai kendor ini, ya. Yang keempat, ya, pembelajaran yang keempat adalah mengokohkan persaudaraan al-ukhuwiyah ini. Jadi yang sangat luar biasa ini. Coba lihat dalam surat Al-Hasyr, persaudaraan yang sangat luar biasa antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini digambarkan dan diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, ya, wal iman, dan beriman. Karena ada orang yang menempati kota Madinah tapi tidak iman, ya, tidak disebutkan Ansor. Siapa? Orang Yahudi pun sudah ada di sana. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kunaiko, itu sudah ada 3 kabilah besar orang Yahudi sudah menunggu kedatangan seorang Rasul. Ada udah di sana. Dalam ayat ini bukan untuk mereka. Dan juga ada orang-orang yang masih kafir di daerah Yasrib itu atau di daerah Madinah itu. Tapi ayat ini ditunjukkan adalah untuk orang-orang yang penduduk kota Madinah yang asli dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang mereka lakukan? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini yang pertama. Ini orang-orang Madinah yang sudah beriman itu, mereka sangat mencintai orang-orang hijrah yang bersama kepada mereka. Ya. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak ngarepin dari apa yang dibawa oleh orang Muhajirin. Ada bingkisan itu mungkin ya. Kayak kita lah kalau dari luar kota gitu kan. Dari kota ke kampung kan biasanya bawa tuh. Meskipun bawanya cuma 1 kaleng kaleng hongguan, pulangnya bawa beras gitu kan, bawa ayam, bawa bebek, dari bawa lebih banyak kan bawa dari kampung ketimbang bawa kita dari kota ke kampungnya, tukeran. Kalau orang Madinah nggak bawa, Pak. Jangan, nggak perlu bawa apa-apa. Datang ke Madinah, kami akan sanggup dan kami akan cintai kalian datang ke sini. Ada lagi yang ketiga yang hebat dari mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim
walau kana bihim khusus. Ini yang Allah sifatkan kepada mereka. Mereka itu melebihkan kepentingan para muhajirin ketimbang kepentingan mereka. Meskipun mereka juga butuh sebenarnya. Ini ayat ini sampai ada asbabul nuzulnya. Seorang suami, ya, tatkala ada datang tamu Rasulullah, kata Rasulullah, dia dalam kondisi lemas, kondisi lapar, ditanya itu sama istri-istri Rasul, adakah makanan di rumahmu? Kata istri Rasul, hanya air ya Rasulullah. Kalau begitu, adakah yang siap menjamu tamuku? Kata Rasulullah. Ada seorang yang ngacung, saya Rasulullah. Dibawa tuh tamu. Setelah itu, ternyata ditanya tuh sama orang Ansor yang mengatakan siap, ditanya sama istrinya apa? Adakah makanan di rumah kita? Kata istrinya apa? Ada, cuman untuk anak kita doang. Masya Allah. Kalau begitu nanti malam masak yang terbaik, dan tatkala akan menyuguhkan kita matikan lampu. Pas bagian kita, biar dia makan, kita matikan lampu. Untuk apa? Supaya nggak ketahuan, karena sebenarnya makanannya hanya cukup untuk satu porsi. Supaya kelihatan di dalam rumah dia juga ikut makan, akhirnya lampu dimatiin. Dia cuma kelentang-kelentengnya doang kalau pakai sendoknya. Seakan-akan ikut makan sama tamu. Padahal yang dia makan cuma sendoknya aja pura-pura. Dimatiin lampunya, tamunya nggak tahu. Kalau yang sohibul bed ternyata nggak makan malam itu. Makannya dimakan oleh tamu. Ternyata digambarkan dalam hadis Imam Bukhari itu, sampai Rasul kata Allah sangat begitu takjub kepada kalian. Kenapa? Karena kalian sampai Allah tersenyum katanya dengan tingkah laku yang kalian buat. Demi menghargai dan menghormati sahabat muhajirin yang lapar, kau rela untuk berlapar-laparan semalaman. Anaknya pun sama. Coba subhanallah. Wa yusiruna ala anfusihim. Enggak apa-apa, yang penting tamu aja. Ada yang kayak gitu di sini. Subhanallah. Oh, kalau bisa mah umpetin itu, jangan sampai ketahuan tetangga kita. Masya Allah ya. Apalagi pas ada tamu. Siapa yang datang tamu? Itu bawa proposal. Langsung ngumpet itu. Ya. Nah ini mental ini. Tapi ukhuwah ini sangat luar biasa. So, Allah pertemukan dan Allah jadikan di awal pertemanannya itu, persaudaraan itu, satu sama lainnya bisa saling memberikan waris kalau mereka meninggal. Ja'far bin Abu Thalib disaudarakan dengan siapa? Dengan Mu'az bin Jabal. Seakan-akan adalah saudara sedarah. Ya. Hamzah bin Abi Thalib disaudarakan dengan Zaid bin Al-Harithah. Abu Bakar As-Siddiq disaudarakan dengan Kharijah binti Zuhair. Umar ibn Khattab disaudarakan dengan Uthman bin Malik. Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Subhanallah. Gambarannya luar biasa. Ya. Kenapa? Saudara dianggapnya. Dan melebihi daripada untuk kehidupannya sendiri. Datang apa yang mereka butuhkan disiapkan. Ini mah jangan sebaliknya, subhanallah. Saya pernah lihat itu orang bandara lagi. Datang saudaranya dari kampung. Masya Allah. Bukannya dijamu, malah cari. Ya subhanallah ya. Kalau saya ceritakan juga kayaknya nggak pantas juga. Bukannya dijamu, ya sewajarnya lah. Ada saudara dari kampung dikasih makanan yang lebih lah. Bukan makanan-makanan yang sifatnya pemberian orang lain. Ada nasi kotak orang lain yang nggak kemakan, udahlah. Buat saudara saya baru datang dari kampung, masya Allah. Padahal dia mampu tuh. Bawa lah minimal ke Solarias itu tuh. Masa ke Solarias nggak sanggup untuk saudara yang datang jauh dari kampung. Ini nunggu nasi kotak temennya yang nggak dimakan, masya Allah. Kan keterlaluan kayak gitu. Sahabat bukan saudara sedarah, tapi kata Rasul ini adalah saudara kalian. Siap mereka. Bukan hanya harta mereka yang disiapkan, jiwa raga mereka pun siap. Subhanallah. Ya, inilah dengan persaudaraan dari nilai hijrah ini membangkitkan kita. Kita ini jangankan, subhanallah. Ini mulai rentan ini persaudaraan Islam ini. Hanya gara-gara
Perbedaan yang tidak esensi. Beda kunut nggak pernah nanya. Beda yang satu maulid, yang satu enggak. Sibuk ngeributin itu. Saling menyalahkan, saling menghukupi. Bahkan bukan hanya saudara itu, saling ini masih ahli neraka semua nih. Saudaranya dinerakain sama dia. Padahal kan saling. Coba. Saudara kita. Ya. Sesama muslim. Maka di akhir pembelajaran tentang hijrah ini, tentunya dengan apa yang dilakukan Rasulullah dalam hijrah ini, nafkhuru bi annanal muslimun. Kita harus bangga bahwa kita adalah seorang muslim. Dipersatukan oleh Allah bukan hanya oleh kekuatan keimanan yang Allah takdirkan dan Allah hidayahkan kepada kita, tapi juga akan disatukan oleh Allah dengan keimanan dan keislaman kita di dalam surganya Allah kelak, di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ganjelan kajian kita di kesempatan siang hari ini memberikan kembali motivasi untuk kita memaknai dan sekaligus mengambil pembelajaran penting dari pelajaran hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.